Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Mahmudin dan teman saya Renaldi Rahmat akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul berkaitan arbitrase. Langsung saja, pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian arbitrase. Lembaga arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang juga bisa disebut sebagai pengadilan wasit, sehingga para arbiter dalam peradilan arbitrasi berfungsi layaknya wasit dalam suatu pertandingan. Arbitrasi biasa dilakukan oleh para pengusaha nasional maupun internasional sebagai suatu cara perdamaian memecahkan ketidaksepahaman pihak-pihak di bidang kegiatan komersil. Bidang komersial tersebut meliputi transaksi untuk ekspor, impor makanan, perjanjian, distribusi, perbankan, asuransi, pengangkutan penampungan pesawat udara, kapal laut, konsesi, perusahaan joint venture, atau lain-lain. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, ternyata tata cara penyelesaian cara damai seperti arbitrase banyak dimanfaatkan juga di bidang-bidang sengketa tentang franchising, penerbangan, telekomunikasi, internasional, dan penggunaan ruang angkasa komersial. Bahkan ada yang mendaki agar ditetapkan juga dalam penyelenggaraan terhadap keamanan lingkungan. Pada dasarnya, yang menjadi kekuatan hukum arbitrase sendiri terdapat di pasal 615 sampai 651 Reglemen Acara Perdata, Reglemen OP de Rechtsverdering, Stadsblad 1847, dan pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui Het Herziene Indonesisch Reglement Stadsblad 1941 ayat 44, dan pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura, Reglemen Between Western Stadsblad 1927 ayat 227, dan juga KUHA Perdata. Sebenarnya selain arbitrase ada 4, yaitu mediasi negosiasi, badan pemutus administrasi, ombudsman, internal tribunal. Tetapi arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibanding dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi arbitrase ini. Kelebihan-kelebihan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan dari arbitrase ini adalah dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrasi. Yang ketiga, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan. Yang keempat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat per pihak dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan. Selanjutnya, keputusan arbitrase umumnya final dan bindang tanpa harus naik banding atau kasasi lagi. Proses arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas, terutama yang awam. Hukum terdapat prosedur dan pembuktian lebih rileks. Arbitrase merupakan cara penyelesaian perjanjian tertulis dan pihak yang bersengketa, tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. Selain ini, di samping yang bersifat nasional, institusi ini juga ada yang bersifat internasional. Jumlah banyak dan terdapat di setiap negara, di antaranya badan arbitrase tertua di dunia, yaitu ICSID, yang merupakan badan arbitrasi tertua di dunia. Pengertian wan prestasi. Perkataan wan prestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Menurut ilmu hukum, apa yang dimaksud wan prestasi yaitu jika seseorang debitur lalai tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia telah melakukan wan prestasi.
ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wan prestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melakukan apa yang dijanjikannya tetap tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Ada berbagai kemungkinan yang bisa dituntut terhadap debitur yang lalai. Yang pertama itu kreditor dapat meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat. Yang kedua, kreditor dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugiannya yang dideritanya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Kreditor dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian. Dalam sebentar guys, sebentar. Berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUH Perdata, maka penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang, yaitu berupa yang pertama itu biaya-biaya sesungguhnya yang telah dikeluarkan. Yang kedua, kerugian yang sesungguhnya menimpa harta benda si berpiutang. Yang ketiga, kehilangan keuntungan, yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya diberhutangkan tidak lalai. Karena wan prestasi mempunyai akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkannya lebih dulu apakah si berhutang melakukan wan prestasi. Kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan seseorang layak atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak kewajiban melakukan wan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli barang misalnya, tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar ke rumah si pembeli atau kapan si pembeli harus membayar uang harga barang tadi. Dalam hal seseorang meminjam uang, sering juga tidak ditentukan kapan uang itu harus dikembalikan. Yaitu paling mudah untuk menetapkan wan prestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Karena jika orang itu melakukannya, maka ia telah melakukan wan prestasi. Klausa arbitrase. Pada prinsipnya hanya perjanjian yang klausa arbitrase. Pada prinsipnya hanya perjanjian yang mensyaratkan adanya klausa arbitrase saja yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, baik itu arbitrase ad hoc ataupun lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ada dua macam klausa arbitrase sehingga suatu sengketa perdata dapat diselesaikan melalui peradilan arbitrase, yaitu yang dicantumkan klausul dalam perjanjian pokok yang bersih bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul daripada perjanjian itu akan diselesaikan dengan peradilan arbitrase pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Arbitrase, atau biasa juga disebut dengan pactum de compromitendo. Kedua, dengan suatu perjanjian tersendiri di luar perjanjian pokok, perjanjian itu disebut secara khusus bila setelah timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pokok. Suatu perjanjian semacam ini disebut akta kompromis, pasal 2 Undang-Undang Arbitrase. Dengan adanya klausul tersebut, maka akan meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri, dan pengadilan negeri wajib menolak tidak campur tangan dalam menyelesaikan sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, teman saya akan memaparkan materi tentang kekuatan putusan arbitrase. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, teman saya Renaldi Rahmat akan mempresentasikan kekuatan putusan dari arbitrase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Rahmat dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait dengan poin kekuatan putusan arbitrase. Sebagaimana yang dikatakan dalam penjelasan pada pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase, yang ditentukan bahwa pada dasarnya para pihak dapat mengadakan suatu perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus suatu perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan yang biasa disebut dengan ex aequo et bono. Sedangkan mengenai sifatnya, baik yang mengenai sifatnya yang didasarkan pada ketentuan hukum maupun berdasarkan keadilan kepatutan, tentu saja bersifat menghukum. Hal ini tampak dalam Peraturan Prosedur Bani atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Maret 2003, yang dimana pada pasal 39 ini peraturan prosedur tersebut ditentukan dalam kalimat yang berbunyi biaya-biaya eksekusi putusan ditanggung oleh pihak yang kalah dan lalai untuk memenuhi suatu ketentuan dalam putusan. Putusan arbitrer atau majelis arbitrase dapat mengeksekusi melalui pengadilan negeri sebagaimana dalam ketentuan pada pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase, sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum acara perdata. Maka hanya putusan yang bersifat menghukum atau biasa disebut dengan condemnatio sajalah yang dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, dalam pengadilan, baik itu melalui mekanisme sita eksekusi maupun sita lelang ataupun sita pengosongan, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase dibagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah bagian tentang eksekusi terhadap putusan arbitrase nasional pada pasal 59 sampai dengan pasal 64. Sedangkan pada bagian kedua tentang pengakuan recognition dan pelaksanaan, yaitu enforcement putusan arbitrase internasional yang diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69. Namun untuk kedua putusan baik nasional maupun internasional berlaku ketentuan universal bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengikat pada para pihak, tidak dapat dibandingkan maupun kasasi seperti yang diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Arbitrase. Tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan. Jadi kesimpulan yang dapat kami berikan adalah prosedur arbitrase atau proses beracara dari lembaga arbitrase ini yang tidak begitu rumit dan tidak pula bertele-tele serta memudahkan para pihak yang bersengketa menjadi salah satu alasan bagi para pengusaha baik nasional maupun internasional untuk lebih memilih lembaga ini daripada lembaga peradilan umum dan hal ini sebagai jalan alternatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan sengketa di luar pengadilan. Putusan daripada lembaga arbitrase adalah final dan mengikat para pihak. Jadi tidak ada banding maupun kasasi, jadi lebih mempercepat proses dan penyelesaian. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah untuk langkah kedepannya, pengadilan negeri dengan tegas menolak campur tangan dan dalam sengketa yang di dalamnya tercantum klausula arbitrase. Yang kedua adalah peraturan yang ada khususnya
tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hendaknya dipegang teguh oleh para hakim, pengacara, kuasa hukum, notaris, dan juga pihak yang bersengketa demi terciptanya suatu kondisi yang kita kehendaki bersama. Demikianlah yang pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata itu datangnya dari saya. Jika ada lebihnya mohon diambil saja. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.